Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dan Tuhan sudah menebus setiap kita, sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil.
saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Berapa banyak saudara cinta Yesus? Boleh lambaikan tangan saudara yang ada di rumah. Haleluya. Kita semua cinta Yesus. Amin. Apapun yang kita alami, kita tetap cinta Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, setiap hari yang kami lewati, Engkau terus bersama dengan kami, untuk kami boleh kuat menghadapi setiap apapun yang kami hadapi. Biarlah kami terus cinta Engkau ya Tuhan. Hati kami terus melekat kepadamu ya Aba. Makasih ya Tuhan. Kami siap memuji, kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ini kan pujian ini. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah napas hidupku. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah napas hidupku. Katakan, Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nyanyikan sama-sama. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah napas hidupku. Panggil namanya, katakan, Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Yesus, Yesus.
namanya. Katakan Yesus, 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 Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Biar musik saja Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan. Kau yang kami rindukan setiap waktu, bahkan setiap saat ya Tuhan. Kaulah napas hidup kami. Mari bersama-sama dengan iman panggil namanya, katakan Yesus, 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 Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Angkat kedua tangan kita dengan iman, katakan Yesus, 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 Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan Yesus, 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 Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Haleluya. Kaulah segalanya, Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami. Yesus, Engkau segalanya. Oh, haleluya, haleluya. Kau layak disembah, Kau layak dipuji selama-lamanya Tuhan, sampai selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata
termulia. Mari angkat tangan sama-sama. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana, 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 Hosana. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau layak Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Sungguh kami selalu bersuka cita, sebab nama Tuhan yang kami sembah, nama yang besar, lebih besar dari setiap masalah, sakit, penyakit kami. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus yang bersuka sama-sama berkata amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bukan bersuka, kita selalu bersuka, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Mari berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi, sorak-sorai katakan wuh. Haleluya. Hey, hey, hey. Dengan iman. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Ayo tunjuk kiri kanannya yang ada di rumah, katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Semua bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, 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 oh.
telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka lagi hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Lagi oh bersuka di dalam Tuhan. Oh, oh, oh. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Lebih dahsyat semua. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Tepuk tangan sama-sama. Bersuka semua. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, oh, semua bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka lagi. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yang bersuka, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Puji Tuhan. Biar kita janji, biar kita komitmen di hadapan Tuhan. Kita tetap cinta Yesus. Kita tetap setia. Walau badai datang menerpa setiap hidup kita. Makasih Tuhan. Kami bangga. Kami punya Tuhan yang hidup. Punya Tuhan yang dahsyat. Kami mau terus belajar Tuhan. Untuk kami tetap setia. Sebab Engkau terlebih dahulu setia bagi setiap kami. Makasih Tuhan. Ini doa kami. Angkat tangan kita sama-sama. Umat-Mu mengangkat tangan di hadapan. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Nyanyi sama-sama. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang
menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Sambil angkat tangan kita, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.
Mari kita datang sama Tuhan dalam doa. Kami butuh damai-Mu Tuhan. Kami butuh damai-Mu saat ini. Di tengah dunia yang berkecamuk, di tengah pandemi yang belum usai, di tengah damai yang hilang, di tengah kecemasan, ketakutan, kekecewaan yang dialami oleh banyak orang. Ya Tuhan, curahkanlah damai sejahtera-Mu Tuhan, hadir dan mengalir kepada kami pada saat ini. Kami butuh Tuhan damai-Mu. Kami butuh damai-Mu. Dan sebagai orang-orang percaya Tuhan, kami butuh juga dunia melihat damai-Mu lewat kami. Mari Roh Kudus, biarkan damai-Mu mengalir saat ini Tuhan, kepada setiap kami yang sama-sama sedang menghadap Engkau pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa kabarmu saudara-saudara? Bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah hatimu masih kacau? Sudahkah damai hilang dari hati dan pikiran kita hari-hari ini? Beberapa hari lalu ada seseorang datang dan berkata pada saya bahwa serangan yang paling dia rasakan pada masa ini, pada saat pandemi seperti ini adalah bukan cuma ke fisik, bukan cuma ke ekonomi, tapi lebih ke pikiran, lebih ke mental. Ya, pikiran kita diserang. Hari-hari ini sisi hidup manusia yang paling mengalami serangan adalah sisi pikiran, sisi mental atau sisi jiwa. Sehingga mental health issues, isu kesehatan mental menjadi mengemuka, dan kesakitan mental dialami oleh banyak orang. Damai hilang, damai sejahtera dicuri, dan kita tahu siapa pencuri dari damai sejahtera itu selain setan sendiri. Pandemi ini berakibat pada banyaknya korban jiwa dan terjadinya resesi ekonomi. Akhirnya bukan hanya orang kehilangan pekerjaannya, bukan hanya orang kehilangan nyawanya, bahkan yang masih hidup pun kehilangan damai sejahteranya. Sehingga banyak orang bukan hanya mati karena kelaparan, tetapi mati karena cemas, stres, dan ketakutan. Pekerjaan siapa ini? Siapa yang paling senang kalau hidup manusia dirundung oleh cemas, kalau damai sejahtera hilang, dicabut dari hati banyak orang? Tentu ini pekerjaan setan. Hari ini kita kembali membahas tentang buah roh, rasa yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Dalam bahasa Yunani, erene, atau dalam bahasa Ibrani lebih sering kita dengar, lebih sering kita perkatakan, yaitu shalom, damai sejahtera. Damai bukan hanya ketika keadaan aman, sejahtera bukan hanya ketika keadaan nyaman, tetapi damai yang dirasakan tidak peduli apapun situasi dan kondisi yang dihadapi kita. Bukankah itu yang kita semua rindukan? Damai yang menguasai hati dan pikiran yang kacau, sehingga pikiran yang rusak ini bisa tenang kembali. Saya percaya kita sudah coba segala cara. Saya percaya dunia juga coba tawarkan segala cara. Tetapi Anda sudah dapati fakta bahwa sekalipun Anda cari damai itu ke tempat hiburan, damai tidak ditemukan. Sekalipun Anda coba dapatkan damai itu dari uang, dari obat-obatan terlarang, dari dosa, dari drugs, dari apapun, dari narkoba, Anda tidak temukan damai itu. Sebab damai itu hanya dapat diberikan oleh satu pribadi, yaitu Tuhan sendiri. Damai itu dicari semua orang, karena damai itu seringkali hilang. Damai itu seringkali tidak ada. Damai itu dirindukan oleh banyak orang, tetapi damai seringkali tidak didapatkan. Karena damai itu pergi. Yang membuat damai itu pergi dari hati kita seringkali sebetulnya cuma dua, kalau saya kelompokkan secara besar. Yang pertama, damai sejahtera itu bisa hilang ketika kita mengalami masalah kehidupan. Yang kedua, damai sejahtera itu bisa hilang ketika kita menghadapi realita kematian. Takut menghadapi kematian. Kematian menjadi nyata buat kita ketika dokter memberikan vonis gawat kepada diri kita atau kepada orang yang kita kasihi. Atau ketika hari-hari ini kita melihat begitu banyak orang mati akibat wabah pandemi. Kematian yang rasanya jauh di ujung sana tiba-tiba terasa dekat hari ini. Tiba-tiba kita disadarkan akan realita kefanaan kita. Kita disadarkan akan mortalitas kita. Kita disadarkan bahwa tidak peduli kita orang beriman atau orang ateis atau agnostik, tidak peduli kita percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, kematian pasti menjelang. Dan suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kita dibuat ingat bahwa kalau mati, kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan ilahi, mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di sepanjang hidup ini, baik yang buruk maupun yang baik. Baik dosa yang ketahuan maupun dosa yang kita berhasil sembunyikan dengan rapat-rapat.
Semuanya kelihatan telanjang di hadapan Tuhan, tidak ada yang dapat disembunyikan. Oleh sebab itu, banyak orang cemas ketika berhadapan dengan realita kematian. When peace like a river attended my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my lot thou hast told me to say, it is well with my soul. Lagu ini berjudul It Is Well With My Soul, atau dalam beberapa terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Tenanglah Jiwaku. Saya tidak hafal bahasa Indonesianya, saya lebih hafal lirik Inggrisnya. Ditulis pada sekitar tahun 1800-an oleh Horatio Spafford, dengan komposernya adalah Bliss. Lagu ini berkata, sekalipun ketakutan menerjang seperti ombak, seperti badai, tetapi aku akan tetap bisa berkata, keadaanku baik-baik saja, jiwaku tenang. Mungkin Anda pikir seorang komposer ini atau seorang penulis lagu ini adalah orang yang mengalami banyak hal baik dalam hidupnya, yang hidupnya aman-aman dan tenang-tenang saja. Tapi sebetulnya kebalikannya. Dia memiliki 4 orang putri dan 1 orang putra. Berhasil mengelola bisnisnya, juga karirnya sebagai pengacara begitu cemerlang, sehingga dia bisa mengumpulkan harta dan membeli sebuah toko. Tetapi satu ketika tragedi menimpa dia, ketika tempat usahanya tersebut, kantornya tersebut terbakar dan memakan korban jiwa, yaitu putranya sendiri pada usia yang masih sangat belia, bahkan balita, baru berusia 4 tahun. Mereka terpuruk, stres, tertekan, dan berusaha untuk mencari penghiburan akibat tekanan jiwa yang begitu berat. Bukan hanya kehilangan harta, tetapi kehilangan putra. Lantas Horatio berusaha untuk menenangkan istri dan anak-anaknya dengan cara mencoba membawa keluarga untuk berlibur ke Eropa. Lantas dari Amerika mereka membeli tiket kapal pesiar, dan karena ada satu urusan bisnis, maka Horatio mengirimkan istri serta anak-anaknya untuk pergi ke Eropa terlebih dahulu, sementara dia berjanji akan menyusul. Di tengah perjalanan kapal tersebut mengalami musibah. Banyak korban jiwa, dan semua putri dari Horatio Spafford, keempat putri yang tersisa, mati semuanya. Setibanya di Eropa, dalam keadaan sedih, tertekan, dalam keadaan kesedihan yang begitu parah, Ibu Anna, istri daripada Horatio, mengirimkan telegram kepada suaminya dengan berkata, "Save alone." Artinya selamat seorang diri. Artinya semua anggota keluarganya sudah tidak ada lagi. Lantas Horatio menguatkan dirinya untuk kemudian pergi menyusul istrinya ke Eropa. Di tengah perjalanan dengan kapal yang berbeda, kapal itu melewati tempat di mana keempat anaknya mati tenggelam. Tetapi justru pada titik itulah, di tempat itulah, Horatio tidak marah, Horatio tidak kecewa, dia tidak murka, dia tidak panik, dia tidak cemas, dia tidak marah kepada Allah. Sebaliknya, ia mengubah lirik ini. When troubles like sea billows roar, ketika kesukaran, ketika kesusahan, ketika musibah melanda saya seperti gelombang ombak lautan, apapun yang terjadi, Engkau Tuhan sudah mengajar saya untuk saya bisa berkata, it is well with my soul. Jiwaku baik-baik saja. Aku tenang, aku tentram. Bagaimana mungkin seseorang yang mengalami tragedi begitu rupa dalam hidupnya, bukan cuma tragedi kecil, kehilangan harta benda, tetapi kehilangan semua putra dan putrinya. Bagaimana mungkin suami istri ini tetap bisa berkata, tenanglah jiwaku, keadaan kami baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Sangat tidak natural. Betul kata saudara, memang ini tidak natural, sebab ini supranatural. Ia tidak dapat diberikan oleh dunia, ia tidak dapat dikerjakan oleh kekuatan kita, ia hanya dapat dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam setiap hati dan hidup orang yang percaya dan menaruh hidupnya kepada Tuhan Yesus.
Saudara-saudara, Anda sudah berusaha untuk cari damai. Anda pergi ke tengah keramaian, damai tidak Anda jumpai. Anda coba cari hiburan, damai tidak Anda jumpai. Anda coba lari dari rumah, damai tidak Anda jumpai. Anda coba segala dosa, damai tidak Anda jumpai. Anda coba minum minuman alkohol, Anda coba narkoba, Anda coba semua cara untuk mendapatkan damai. Tetapi damai tidak kunjung dapat diberikan. Damai tidak dapat kunjung Anda temukan. Sebab dunia tidak dapat memberikan damai. Dunia menawarkan damai ketika keadaan baik-baik saja, tetapi ketika keadaan tidak baik, ketika keadaan menjadi sukar, ketika tragedi melanda, ketika pandemi melanda, ketika kesukaran melanda, damai itu bisa hilang. Sebab damai itu bukan berasal dari dunia. Konsep dunia tentang damai adalah ketika semua keadaan baik-baik saja, ketika tidak ada kesulitan, ketika keadaan aman, suasana tenang, bahagia, tidak ada malapetaka, tidak ada perang, pekerjaan aman, tabungan banyak, deposito banyak, bisnis lancar, tidak ada pandemi, semua sehat. Ketika tidak ada kesulitan, baru kita bisa rasa damai. Tetapi damai sejahtera yang datang dari Tuhan Yesus adalah damai sejahtera yang membuat kita bisa tetap tenang di tengah badai, tetap tenang di tengah kesulitan, tetap tenang di tengah musibah, tetap bahagia di tengah duka cita, tetap tenang di tengah tragedi, bahkan menang mengalami situasi musibah yang kita alami. Tanpa damai sejahtera model begini, manusia model kita akan tetap mengalami kegelisahan-kegelisahan batin yang tidak dapat diselesaikan oleh apapun yang ada di dunia ini. Sebab Alkitab berkata dalam Roma 16 ayat 20, semoga Allah sumber damai sejahtera, Allah sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Artinya apa, saudara-saudara? Damai sejahtera itu hanya dapat ditemukan, hanya dapat Anda peroleh dari Allah, tidak dari tempat lain. Hanya Anda bisa dapatkan dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika kita belajar peristiwa di mana Markus 4 mencatat murid-murid dilanda badai, Yesus berdiri dan menenangkan badai supaya murid-murid dan kita bisa belajar bahwa sekalipun badai boleh mengamuk, sekalipun perahu kita boleh bergoyang, sekalipun ombak menderu dan melanda, tetapi selama Tuhan Yesus ada dalam perahu murid-murid dan dalam perahu kehidupan kita, maka badai seberat apapun, angin sekasar apapun, bisa diredakan Tuhan. Ketika Yesus berkata, diam dan tenanglah, maka keadaan yang bergelora itu bisa menjadi tenang. Maka keadaan hatimu, kecemasan batinmu, kecemasan mentalmu yang begitu bergelora, membuat engkau over anxiety, membuat engkau cemas berlebihan, bisa dijadikan tenang. Obat tidak dapat melakukan ini, resep dokter tidak dapat melakukan ini. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Saya tidak mengecilkan peran dokter, saya tidak mengecilkan peran obat, tetapi ketika Anda sudah coba pakai dokter, Anda sudah coba dengan obat, Anda sudah coba segala cara, kalau masih tidak bisa juga, izinkan saya berkata kepadamu, kenapa engkau nggak coba Yesus? Kenapa engkau nggak coba Yesus? Yesus sanggup memberikan kepadamu yang dikatakan oleh Filipi 4 ayat 7 ketika Alkitab mencatat, mulai dari ayat 6 saya akan baca kepada saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bukankah yang membuat kita tidak damai dan tidak tenang adalah kekhawatiran? Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka ini hasilnya, saudara-saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai yang Tuhan beri itu tidak masuk akal. Damai yang Tuhan beri itu melampaui akal. Damai yang membuat Uskup Agung di Smyrna yang bernama Polikarpus tetap tersenyum dan tidak meninggalkan imannya ketika dia hidup di abad kedua. Ketika pemerintah mengancam untuk membunuh dia, membakar dia hidup-hidup, asal dia mau menyangkal Yesus. Tetapi damai sejahtera Kristus membuat dia bertahan sampai mati, bahkan sampai mati dibakar hidup-hidup. Damai sejahtera yang sama menyertai murid-murid. Alkitab mencatat begitu berbahayanya hidup jemaat mula-mula, begitu berbahayanya hidup pelayanan para rasul Yesus, para murid Yesus. Bahkan sejarah mencatat bahwa hampir semua murid Yesus, tidak ada satupun matinya yang normal. Petrus disalib terbalik, Thomas ditombak, ada beberapa yang disiksa, digantung, dicambuk, dibakar. Hanya Rasul Yohanes sendiri yang setelah disiksa dengan berbagai cara tidak kunjung mati, yang kemudian mati normal ketika mencapai usia tua. Tetapi mereka semua mati tanpa kehilangan damai sejahtera. Seperti yang dialami Horatio Spafford, dalam keadaan paling duka, dalam keadaan paling bergolak, keadaan batin paling terpuruk, damai Kristus yang tidak masuk akal itu melanda mereka. Saya tahu saya sedang berkata kepada beberapa orang yang sungguh-sungguh membutuhkan damai ini. Tahukah saudara, bukan cuma Anda, saya pun membutuhkannya.
Dan saya pun beberapa kali menikmatinya ketika keadaan paling sukar, paling terpuruk, ketika keadaan paling mencemaskan, ketika vonis dokter begitu mengerikan, ketika dikatakan nyawa saya sudah di ujung tanduk, ketika saya mengalami beberapa kali kecelakaan, ketika saya mengalami beberapa kali operasi, ketika damai itu rasanya seperti mau pergi. Tetapi Roh Kudus dalam kasih Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada saya damai yang tidak masuk akal, membuat saya tinggal tenang, sekalipun saya sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Damai yang sama Tuhan sediakan buat setiap saudara yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Baik Anda yang bukan Kristen maupun Anda yang sudah Kristen lama. Damai ini ditawarkan Yesus hari ini buatmu. Damai ini tersedia hari ini buatmu. Ketika keadaan begitu kalut, ketika keadaan begitu bingung, ketika keadaan begitu menakutkan, Anda bisa berkata kepada dirimu di dalam nama Tuhan Yesus, Erene, Shalom, damai. Damai. Karena damai itu ada 3, saudara, kebenaran damai ini. Yang pertama, damai sejahtera itu dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Kalau manusia yang berjanji, maka Anda boleh tidak percaya. Tetapi ketika Tuhan Yesus yang berjanji, maka janji ini ya dan pasti. Ya bukan moga-moga, ya bukan mudah-mudahan. Tetapi janji Tuhan pasti digenapi buat setiap orang yang percaya kepadanya. Janji Tuhan adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Yang kedua, damai sejahtera adalah hasil dari hubungan. Hasil dari hubungan kita, hasil dari hubungan yang dimiliki oleh seseorang dengan Tuhan Yesus. Saya kasih contoh gini, saudara. Ketika Anda belum kenal dengan seseorang, entah dia pejabat, atau dia konglomerat, atau dia bos Anda, atau apapun, seorang pemimpin, Anda merasa orang itu sepertinya angker. Anda takut berkenalan dengan dia, Anda takut berkomunikasi dengan dia, karena Anda merasa figur ini begitu dingin, menakutkan. Tetapi ketika Anda sudah berkenalan baik, Anda memiliki hubungan baik, Anda membangun hubungan, Anda membangun relasi dengan orang ini, Anda dapati fakta bahwa, hey, ternyata dia tidak menakutkan, ternyata dia tidak sedingin yang Anda kira, ternyata dia tidak seseram yang Anda duga. Hal yang sama dengan Tuhan Allah. Orang merasa takut kepada Tuhan karena dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ia sedang jauh dari Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan bukan hanya takut setan, tetapi takut Tuhan dengan ketakutan yang tidak sehat. Tetapi kalau Anda tahu betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Tuhan Yesus itu manis, maka Anda akan berkata bahwa sungguh dekat dengan Tuhan itu memberikan damai yang luar biasa. Kenapa orang takut dan tidak punya damai dalam hidupnya? Karena ketika dia jauh dari Tuhan, dia menjadikan Tuhan musuh dalam hidupnya. Kenapa orang bisa jauh dari Tuhan? Karena ada dosa. Karena ada dosa. Alkitab sudah berkata dalam Yesaya 32 ayat 17 berkata begini, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saya ulang, saudara-saudara, di mana ada kebenaran, ketika kita hidup benar, ketika kita bersih dari dosa, ketika hubungan kita dengan Tuhan jadi baik, maka hidup ini penuh damai. Dan akibat damai dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam batin kita, maka hidup kita jadi tenang. Dan bukan cuma tenang, tetapi dikatakan hidup kita tentram. Atau dalam versi Alkitab bahasa Inggris di Amplified Bible dikatakan begini, and the effect of righteousness will be peace, internal and external, and the result of righteousness will be quietness and confident trust forever. Efek daripada kebenaran, efek daripada hidup benar di hadapan Tuhan adalah damai yang internal dan eksternal. Damai di batin, damai di hati, bukan cuma itu, tetapi damai dalam segala aspek kehidupan yang ada di sekitar kita. Karena damai itu tidak akan berasal dari luar ke dalam, tetapi damai itu harus ditentukan, harus didikte dari dalam kita keluar. Dan hasilnya katanya, hasil dari kebenaran itu, hasil dari damai itu, hidup kita quiet, tenang. Anda tidak cemas, Anda tidak gelisah, Anda tidak nelongso, Anda tidak tertekan, Anda tidak depresi. Sekalipun keadaan mencekam, tetapi Anda bisa hidup tenang. Ketenangan ini kan yang kita butuhkan. Ketenangan ini kan yang kita perlukan. Ketenangan ini kan bukti bahwa seseorang sudah dewasa. Sikap seseorang yang sudah dewasa. Ini saya tidak cuma bicara soal orang beriman. Orang beriman yang dewasa menghasilkan buah roh damai sejahtera, tetapi kedewasaan karakter pada umumnya menghasilkan sikap yang tenang menghadapi masalah. Dalam menghadapi sesuatu, kita bisa tenang. Kita bukan cuma
berparas tenang, kita bukan cuma bertutur kata tenang, tetapi kita bisa menyelesaikan masalah dengan tenang. Kenapa? Karena kita punya damai. Dan bukan cuma itu, tetapi ketenangan itu berlanjut pada ketentraman selama-lamanya. Dalam Amplified Bible dikatakan confident trust forever, atau dalam King James Version dikatakan assurance, ada kepastian. Ada kepastian karena kita tahu kepada siapa kita percaya, ada confident trust, ada kepercayaan yang penuh rasa percaya, yang penuh dengan assurance, yang penuh dengan kepastian, karena Allah yang kita percayai, karena Yesus yang kita percayai adalah Tuhan yang berjanji dan pasti menepati, adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Bapa yang baik, yang selalu menyertai kita dalam setiap hal, dalam segala perkara, di setiap musim, dalam segala situasi, untuk memberikan damai yang sungguh dibutuhkan oleh hati ini. Itu sebabnya, saudara-saudara, kalau Anda hidup dalam dosa, sebelum kita bertobat dari perbuatan dosa, kita hidup dalam suasana hati yang penuh kacau, cemas, gelisah, takut, oleh karena kita tahu kita sedang menjadi musuh Allah. Bukan cuma keadaan ekonomi membuat kita cemas karena kita ragu akan penyertaan Allah dalam hidup kita yang berdosa. Kita ragu akan penyediaan Allah ketika kita hidup tidak beres dengan Tuhan. Tetapi menghadapi realita kematian seperti COVID-19 ini, setiap kita takut karena kalau kita mati, kita tahu kita sedang bermasalah dengan Allah, maka rumah kita bukanlah pulang ke surga tetapi binasa di neraka. Sebaliknya, Yesaya 48 ayat 18 berkata gini, sekiranya, kata Tuhan Allah, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kalau Anda hidup baik-baik di hadapan Tuhan, kalau Anda hidup benar di hadapan Tuhan, kalau Anda hidup turut taat dengan perintahnya, maka ini yang terjadi padamu, ini yang akan terjadi pada hatimu, ini yang akan melanda hati dan pikiranmu, maka damai sejahteramu, eirenemu, shalommu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Anda bayangkan, damai sejahtera itu tidak setetes dua tetes, tetapi seperti gelombang yang terus berlimpah-limpah yang tidak pernah berhenti. Kebahagiaanmu terus berlimpah, gelombang laut yang tidak pernah berhenti, terus membasahi hati ini ketika situasi kehidupan dunia dan keadaan sekitar begitu panas dan mencemaskan. Hati kita bisa tetap tenang karena damai Tuhan beserta. Ini damai yang tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Ini damai yang tidak tergantung oleh keadaan. Sebab Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kalau Anda mau berhenti gelisah, Anda mau berhenti gentar, solusinya cuma satu. Minta damai itu dari Tuhan Yesus. Minta damai itu dari Tuhan Yesus. Mungkin Anda berkata, Pak, saya bukan orang benar, Pak. Bagaimana saya bisa mendapatkan damai itu dari Tuhan Yesus? Tepat sekali katamu. Siapa di antara kita, termasuk pendeta seperti saya berkata, sekalipun, yang bisa berkata bahwa saya orang benar, saya orang perfect, saya orang sempurna, saya blameless, saya spotless, saya tidak punya salah sedikit pun, saya tidak punya dosa sedikit pun. Siapa yang bisa berkata seperti itu? Itu sebabnya hari ini, saudara-saudara, Anda dan saya akan merayakan perjamuan kudus, yaitu kita mengingat korban Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana tubuh Yesus dicambuk, ditombak, dipaku, diremukan, dihancurkan, dan darah Yesus tercurah untuk membayar apa, saudara? Untuk membayar setiap hutang dosa kita di hadapan Allah, membayar setiap pelanggaran kita, membayar setiap ketidakbenaran kita, sehingga oleh pengorbanan Yesus, Yesus yang hidup 33 tahun dengan sempurna, melakukan semua hukum Taurat, melakukan semua hukum Allah, bersedia menjadi korban penebus hutang dosa kita di hadapan Allah, sehingga kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus dari kacamata Allah, dia tidak lagi melihat salah kita, dia tidak lagi melihat dosa kita, dia tidak lagi melihat ketidakbenaran kita, karena ketidakbenaran kita telah dibungkus oleh pengorbanan kuasa darah Yesus, sehingga setiap kali ia menatap kita, ia melihat kita, dan ia melihat korban Yesus atas kita. Kita berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku buat putih seperti bulu domba. Maka Allah berkata, itulah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita benar, tetapi kita berkata, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tetapi kita dibenarkan karena Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Kristus Yesus, untuk mati menebus segala dosa kita, sehingga kita yang tidak benar bisa jadi benar,
Dan bukan cuma dijadikan benar, tetapi terus-menerus karya Roh Kudus tidak pernah berhenti di dalam kita, sehingga kita menghasilkan buah roh dan bertumbuh dalam kebenaran. Karya keselamatan yang Allah anugerahkan lewat karya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bersama dengan Roh Kudus yang dicurahkan, bukan hanya menyelamatkan kita dari ketidakbenaran, bukan hanya menjadikan kita benar, tetapi terus mengerjakan kebenaran sampai kesempurnaan Kristus nyata dalam kita. Karena apa yang Allah sudah mulai, tidak pernah Allah tinggalkan. Apa yang Dia sudah kerjakan, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Maukah Anda memiliki damai ini? Capakkah Anda dengan keadaan hidup tanpa damai? Mengapa Anda memilih untuk terus hidup jauh dari Allah? Sementara Allah hari ini, lewat tayangan ini, lewat pemberitaan firman ini, sedang memanggilmu kembali dan berkata, anakku pulanglah, anakku kembalilah, tinggalkan segala dosamu, tinggalkan segala cemasmu, tinggalkan segala ketakutanmu, nikmatilah damai sejahtera yang aku sediakan, berlimpah-limpah seperti ombak yang tidak pernah habis, akan meredam hatimu dari segala panas dan cemas, dan mendinginkan jiwamu sehingga batinmu jadi tenang. Inilah yang Kristus tawarkan. Dan dunia membutuhkan damai. Tetapi kita sebagai, saya berkata khusus kepada orang-orang yang menatap saya dan berkata bahwa dirinya adalah seorang Kristen. Dunia tidak akan pernah bisa melihat damai Kristus. Dunia tidak akan pernah bisa merasakan damai Kristus lewat kita kalau kita tidak memilikinya. Karena yang pertama tadi saya katakan, damai sejahtera adalah janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjanjikan damai itu untuk diberikan kepada kita, tidak seperti yang diberikan dunia. Damai sejahtera yang hanya dari Yesus. Yang kedua, damai sejahtera itu timbul ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan. Tetapi yang ketiga, damai sejahtera dihasilkan oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dihasilkan dari hubungan karib antara orang ini, antara saudara dan saya dengan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, damai sejahtera adalah buah yang dihasilkan oleh seorang murid Kristus yang sejati. Sehingga seorang murid Kristus bisa pergi dan menjadi damai dan mengenapi perkataan Yesus dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sudah terlalu banyak orang yang pergi keluar gereja bikin masalah. Sudah terlalu banyak masalah di dunia ini. Sudah terlalu banyak orang marah. Sudah terlalu banyak orang demo. Sudah terlalu banyak orang iri. Sudah terlalu banyak postingan yang berisi hate speech. Postingan-postingan nyinyir. Sudah terlalu banyak. Manusia sudah capek dengan masalahnya. Tidak perlu ditambah lagi dengan kita yang bawa-bawa masalah. Itu sebabnya saudara-saudara, mari pergi dan jadi damai, supaya dunia bisa melihat bahwa sungguh kita adalah anak-anak Allah. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita memiliki hubungan yang karib dengan Kristus Yesus. Maka buah roh damai sejahtera akan kita hasilkan. Sebab kita tidak mungkin membagikan sesuatu yang tidak kita miliki. Kita tidak mungkin membagikan sesuatu yang tidak kita punya. Maka kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, situasi jadi tidak enak, situasi jadi panas, timbul gesekan, timbul perpecahan, timbul pertengkaran, karena kita tidak punya damai. Sebaliknya, kalau kita punya damai sejahtera, jika kita adalah anak-anak Allah, jika kita adalah murid Yesus yang sejati, bukan hanya kita bisa merasakan damai di tengah badai, tapi kita bisa membawa damai kepada sesama yang sedang dilanda badai. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, situasi yang panas jadi adem, situasi yang rusak jadi enak, situasi yang retak jadi pulih. Jangan sebaliknya, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, situasi yang panas jadi meledak, situasi yang tenang jadi kacau, hubungan yang baik jadi retak. Itu bukan membawa damai. Tetapi orang-orang percaya yang dewasa dalam Tuhan memiliki damai, dilanda damai, diliputi damai, dihujani damai, dipenuhi damai, dan mengalirkan damai dari dalam keluar. Saya berkata ini bukan seolah-olah aku sudah memilikinya, tetapi bersama-sama saudara saya mengejarnya supaya saya juga dipenuhi olehnya. Sehingga kita bisa mencapai satu titik kedewasaan rohani, di mana ketika orang melihat wajahmu dan wajahku, orang bisa merasakan damai. Ketika orang mendengar tutur katamu dan tutur kataku, orang bisa merasakan damai. Ketika orang melihat perilakumu dan merasakan tindakanku, orang bisa mengecap damai. Damai di rumah, damai di sekolah, damai di kampus, damai di kantor, damai di kota, damai di bangsa. Bukankah ini yang dunia perlukan? Sudah terlalu banyak permusuhan. Sudah terlalu banyak dengki, amarah, iri hati, dan perpecahan dan kebencian. Saatnya kita mendinginkan dunia dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Hari ini jika saudara menatap saya dan berkata, saya butuh damai itu Pak, saya butuh damai itu. Sama seperti saudara, saya juga butuh damai. Saya ingatkan sekali lagi, Alkitab berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan, maka damai sejahteramu itu
seperti sungai yang mengalir, akan berlimpah-limpah membasahi hatimu seperti ombak yang tidak pernah kering. Kalau kita mau berada dalam hubungan yang dibenarkan, bukan cuma karena kita mampu hidup benar, karena tidak ada seorang pun dari kita yang mampu hidup benar tanpa pengampunan Tuhan, tanpa dibenarkan oleh Tuhan, dan tanpa pertolongan Roh Kudus Tuhan. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Sehingga kita bisa hidup tenang, kita bisa hidup tentram. Ketenangan, ketentraman, damai sejahtera dicari oleh semua orang termasuk saudara dan saya. Sebab itu, yuk berhenti hidup tidak benar, berhenti hidup dalam dosa, tinggalkan segala cemas, tawar hati, duka cita, amarah, dengki, kebencian. Lepaskan pengampunan kepada semua orang yang pernah melukaimu. Lepaskan pengampunan kepada semua orang yang pernah menyakitimu. Lepaskan pengampunan kepada semua orang yang pernah mengkhianatimu. Dan hari ini saatnya berbalik dari dosa, kembali kepada Allah. Minta pengorbanan Yesus, darahnya, menjadikan Anda bersih dari segala dosa. Bukan karena Anda mampu mengerjakan hukum Allah, tetapi karena Anda terlebih dahulu dibenarkan oleh Yesus, sehingga kebenaran itu akan menolong Anda setiap hari, setiap detik bertumbuh dalam kebenaran. Sehingga Allah yang kelihatannya jauh, Allah yang kelihatannya musuh, bukan lagi jauh dan bukan lagi musuh, tapi Dia berkata kepadamu dan kepadaku, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau Anda hidup dekat dengan Allah, masalah boleh ada, kesukaran boleh melanda, tetapi orang yang tahu Allahnya dekat dengan dia, orang yang berjalan bersama Yesus, tidak khawatir akan hari esok, tidak akan khawatir soal ekonomi, tidak akan khawatir akan kekurangan, percaya akan kecukupan, percaya akan pemeliharaan Allah, bahkan tidak khawatir akan kematian, sebab kematian bukanlah akhir dari setiap orang yang dibenarkan oleh Yesus. Kematian adalah awal dari kebahagiaan kekal bersama Yesus di rumah Allah Bapa yang senang. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau lihat sahabat-sahabatku, Engkau lihat teman-teman, saudara-saudaraku yang sedang menyaksikan program, yang hidup dalam kekalutan, tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan jiwa. Hatinya dilanda, diliputi oleh berbagai duka cita, berbagai anxiety, berbagai kecemasan. Hari ini aku berkata di dalam nama Yesus, diam dan tenanglah. Hai pikiran yang kalut, hai jiwa yang bergelora, hai hati yang cemas, diam dan tenanglah. Sebagai hamba Allah di dalam nama Yesus aku berkata, diam dan tenanglah. Kepada saudara-saudaraku Tuhan yang sedang menyaksikan, mereka berkata hidup jauh dari Allah, hidup tidak benar. Hari ini, mari saudara-saudara, engkau yang berasa jauh dari Allah, kau yang berasa hidupmu tidak benar, mari sama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, aku orang berdosa, aku minta ampun buat semua dosaku. Hari ini aku percaya Tuhan Yesus mati buat aku, menebus segala hutang-hutang dosaku, sehingga bukan saja aku hari ini bisa dijadikan benar, bisa dibuat jadi orang benar, tetapi setiap hari Tuhan akan membuat aku bertumbuh jadi orang benar. Mari Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ubah hidupku hari ini. Aku bertobat dari segala dosaku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jika saudara mengikuti doa tadi, saya percaya Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu, mengerjakan sesuatu yang supranatural dalam batinmu. Jika engkau sungguh-sungguh berdoa seperti yang saya doakan tadi, maka damai sejahtera yang saya miliki, yang semua murid Yesus miliki, yang semua orang percaya miliki, bahkan di tengah badai sekalipun, menjadi milikmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan kuasa natural dan bukan apa yang ditawarkan oleh dunia, melainkan kuasa supranatural di dalam nama Tuhan Yesus yang dikerjakan oleh Roh Kudus, mendatangkan saat ini, detik ini, damai sejahtera di hatimu, damai sejahtera di jiwamu, damai sejahtera di batinmu, sehingga kemanapun kau berada, dengan siapapun kau bertutur kata, kemanapun kau pergi, dimanapun kau ada, damai sejahtera Kristus memelihara hati dan pikiranmu dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bahkan di tengah badai engkau bisa tetap tenang, di tengah kesulitan engkau tetap punya pengharapan, di tengah kesukaran engkau tetap percaya bahwa Allah beserta, dan damaimu ini akan mengalir ke semua orang yang kenal denganmu, ke tengah keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu, semua orang yang berhubungan denganmu akan menikmati damai sejahtera Kristus. Sebagai anak-anak Allah, pergilah dan jadilah damai di tengah dunia. Alirkanlah damai kepada semua orang yang membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kiranya
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat dua tangan kita dan terima kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga haleluya tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi sama-sama dengan iman, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati iman kita sama Tuhan. Kami terima dimensi yang baru atas hidup kami, kesehatan, usaha, pekerjaan, studi, pelayanan. Sebab kasih yang limpah dari Allah Bapa buat hidup kami naik bukan turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Kristus membuat perjalanan hidup kami pasti beruntung dan berhasil. Keluarga, rumah tangga kami disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan mau jadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Shalom.